kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang cerdas, yang pandai mengkoreksi terhadap diri, kemudian mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan yang abadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk muhasabah diri ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang dikatakan orang yang cerdas itu adalah man dana nafsah, orang yang bisa mengendalikan terhadap dirinya, mengkoreksi terhadap dirinya, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia bisa beramal mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Itu berarti cerdas. Nah, artinya di situ di dalamnya ada mafhum aulawinya bahwa kita diperintahkan untuk menjadi orang yang cerdas. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang cerdas, yang pandai mengkoreksi terhadap diri, kemudian mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan yang abadi. Nah, itu yang tersirat di dalamnya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk terus bermuhasabah. Nah, kemudian kita sampai di tahapan apa yang harus kita hisab dalam diri kita ini. Nah, kita harus mengetahui juga apa yang harus kita hisab, yang harus kita koreksi dalam diri kita ini. Nah, yang harus kita koreksi, yang harus kita hisab di dalam diri kita itu ada dua. Ya, untuk mencapai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ada dua elemen yang harus betul-betul kita sempurnakan. Yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita usaha untuk mengerjakan semua perintah di dalam agama itu dengan sapul kemampuan kita, dengan sekuat kemampuan kita. Yang kedua, larangan itu harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Nah, dua ini yang harus kita sempurnakan, yang harus kita hisab terus di dalam diri kita. Amal dan dosa. Amal dan dosa. Perintah, larangan. Ini yang harus kita koreksi. Nah, sekarang berkaitan dengan perintah. Kita hisab diri kita. Kita koreksi diri kita. Yang berkaitan dengan perintah contohnya. Ya, ini kita berkaitan dengan rukun Islam. Coba. Kita koreksi diri kita. Bagaimana proses tarbiyah kita misalnya. Kalau di dalam bulan Ramadan, setiap saat kita koreksi diri kita. Di akhir Ramadan ini, kita lihat bagaimana kita menyempurnakan rukun Islam ini. Yang pertama, syahadat tentu ini seumur hidup satu kali. Sudah kita mengucapkan kalimat syahadat. Nah, sekarang yang kedua, wa iqamis sholat, tegakkan sholat. Sholat kita bagaimana? Sholat 5 waktu kita bagaimana? Mungkin ada orang-orang yang mengerjakan puasa tapi masih tidak sholat. Ini bagaimana? Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, berarti dia hukumnya sama dengan kufur, sama dengan kafir. Nah, kemudian kalau dia mengerjakan puasa, bagaimana hukumnya? Ulama begitu banyak memberikan pendapat bahwa seseorang yang ketika mengerjakan puasa tetapi dia tidak sholat, maka puasanya itu tidak sah. Puasanya tidak sah. Kenapa? Itu tadi man taraka sholata faqad kafar. Dia meninggalkan sholat sama dengan kufur. Padahal syarat untuk mengerjakan puasa itu adalah dia harus menjadi seorang muslim. Nah, ini kalau kemudian dia tidak melaksanakan sholat, ya sama dengan dia tidak beriman, sama dengan dia bukanlah seorang muslim. Nah, ini kita usahakan koreksi terus. Ini yang disebut sebagai muhasabah, ya, namanya muhasabah. Bagaimana sholat 5 waktu kita, karena ini merupakan perintah dari Allah, aqimus sholat, tegakkan sholat. Nah, kita bagaimana berusaha untuk menegakkan sholat ini? Kita hisab diri kita koreksi diri kita. Bagaimana sholat saya selama ini? Sudah sempurna atau belum? Waktunya sudah sempurna atau belum? 5 waktu ini sudah sempurna apa belum? Kekhusyuannya sudah sempurna atau belum? Berjamaah di masjid atau tidak? Itu perlu kita koreksi. Kita hisab diri kita. Kita persiapkan diri kita untuk menjadi haqqa tuqatih, salat. Allah sendiri sudah memberikan petunjuk kepada kita. Hafidhu 'alas sholawati. Jagalah salat kalian. Dijaga. Tegakkan aqimus sholat, tegakkan sholat.
Karena apa? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang ditentukan, yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi usahakan tepat waktunya, kemudian berjamaah, kemudian kekhusyuannya, tumakninahnya disempurnakan rukun salatnya. Ini yang namanya menghisap diri kita. Ya. Menghisap diri kita. Bagaimana salat 5 waktu kita. Ini kita koreksi yang pertama. Karena ini amalan yang setiap saat kita kerjakan dan amalan yang paling pertama kali akan dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti adalah salat kita itu. Nah, ini yang perlu kita hisap. Yang kedua, ada yang ketiga, ya, iqamis shalah wa ita'iz zakah, mendatangkan zakat. Nah, begitu Allah yang memerintahkan wa atuz zakah, datangkanlah zakat. Ya. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa itu adalah termasuk rukun Islam. Ini yang harus kita hisap, muhasabah. Perintah-perintah yang pertama itu sholat, kemudian zakat. Nah, kemudian wasami Ramadan, puasa Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan kita? Nah, ini yang sudah kita jalankan. Ini kuantitasnya bagaimana? Selama 1 bulan ini bagaimana? Kemudian kualitasnya juga begitu. Kita koreksi bagaimana kualitas puasa kita. Kemudian wahijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Nanti kalau sudah mampu, maka baru kemudian berhaji di Baitullah. Nah, ini namanya menghisap perintah-perintah yang ada di dalam agama ini yang mana belum kita sempurnakan. Itu namanya menghisap diri kita, mengkoreksi terhadap diri kita. Kalau kemudian dari perintah-perintah ini tadi, ya, terutama rukun Islam itu ada yang masih belum kita sempurnakan. Ada yang masih belum kita kerjakan. Namanya proses hisab, kita sudah mengetahui kekurangan, maka kita sempurnakan. Itu yang namanya al-qayyis, orang cerdas. Kalau orang cerdas itu sudah mengkoreksi dirinya, tahu ada kekurangan, maka dia sempurnakan. Itu namanya al-qayyis, orang yang cerdas. Nah, yang kedua yang harus kita hisab dari dalam diri kita adalah larangan-larangan. Ya, bagaimana kita menjauhi larangan Allah. Karena kalau ketika kita ada larangan Allah kemudian kita terjang, maka menjadi dosa. Nah, ini juga harus kita hisab. Bagaimana kemampuan kita menjauhi terhadap larangan-larangan Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peraturan di dalam Islam itu bagi orang-orang yang orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, maka dilarang misalnya berjudi. Kemudian minum-minuman yang memabukkan atau khamr, atau mengkonsumsi sabu-sabu, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya yang termasuk dalam khamr itu. Itu kan larangan. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan." Sesungguhnya judi, sesungguhnya khamr, sesungguhnya berhala dan mengundi nasib itu adalah rijzun, adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini larangan bagi orang-orang Islam. Nah, sekarang kita koreksi diri kita. Larangan mana yang masih kita terjang? Apakah masih kita berjudi? Apalagi di Nunukan ini masih marak namanya judi sabung ayam. Nah, ini, walaupun sudah ditertibkan oleh pihak yang berwajib, masih lagi buka. Nah, ketahuilah bahwa itu adalah rijzun min amali syaitan. Fajtanibuhu. Itu adalah haram, maka fajtanibu termasuk min amali syaitan, termasuk perbuatannya syaitan. Kalau masih kita ini sebagai seorang muslim, kemudian kita koreksi diri kita, ternyata kita mungkin masih ada berbuat maisir, perjudian, apapun itu bentuknya. Apalagi sekarang banyak judi online, pasang slot katanya dan lain sebagainya. Nah, ini keharuman yang Allah haramkan kepada kita. Kalau kemudian kita masih terjang dan kita mengetahui bahwa kita sudah koreksi, ternyata kita masih mengerjakan larangan itu, maka kita segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, khomer, ya, rijzun min amal syaitan. Khomer itu juga najis, jelek, haram. Fajtanibu, jauhi min amal syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan.
Kalau kemudian larangan dari Allah itu masih kita terjang, maka kita berdosa. Nah, kalau itu masih kita lakukan, ya, mengkonsumsi sabu-sabu misalnya, narkoba dan lain sebagainya, ya, tua yang memabukkan dan lain sebagainya, itu kalau kemudian kita masih konsumsi itu haram, maka kita harus segera tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Loh ini loh. Ini yang dimaksud dengan muhasabah. Kalau kita kemudian menjumpai diri kita ini dalam menjalankan peraturan agama, ada perintah yang tadi tidak kita laksanakan atau belum kita sempurnakan, itu cerdas namanya. Kemudian juga kalau kemudian kita menjumpai diri kita masih banyak dosa, kita banyak melanggar larangan-larangan agama, itu berdosa, maka orang yang cerdas akan melaksanakan taubat dengan taubatan nasuha. Ini namanya orang yang cerdas, orang yang al-kayyisu man dana nafsah tadi. Contoh lagi, riba, ya. Allah memberikan larangan sudah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afah. Janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda itu. Nah, itu haram, wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulur riba, wahai orang yang beriman, jangan kalian makan riba. Nah, ini sementara coba dalam kehidupan kita sehari-hari masih berkaitan dengan bank-bank konvensional, ya, kita kredit melalui lembaga-lembaga keuangan yang konvensional, yang jelas itu menerapkan riba, bunga dan riba, itu sudah jelas, tapi kita masih berkutat itu. Nah, kalau kemudian larangan agama ini tidak kita indahkan, larangan ini kemudian kita tidak taati, larangan ini kita terjang, kita muhasabah diri kita, maka kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu. Kemudian lagi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, saling bersentuhan, ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini kan keharaman-keharaman. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisah wa sa'a sabila." Jelas, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada zina itu diharamkan sudah, apalagi zinanya. Apa yang menyebabkan kita sampai terjadi zina? Yaitu tadi, bebasnya kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang seharusnya itu haram, ini dianggap biasa, bersalaman, bersentuhan, nah, dan lain sebagainya. Apalagi sampai kemudian pacaran dan lain sebagainya, yang pastinya itu nanti mengarahnya kepada perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kalau kemudian itu kita masih terjang, kita kerjakan, maka sama dengan kita melanggar larangan agama. Kalau kita sudah koreksi terhadap diri kita, kita masih mengerjakan itu, maka orang yang cerdas melaksanakan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, inilah waktunya kita untuk momen yang tepat untuk kita muhasabah. Bagaimana proses tarbiyah kita selama 1 bulan ini, bagaimana prosesnya? Apakah sudah bisa mencapai predikat takwa itu la'allakum tattaqun atau belum? Kalau belum, maka ayo kita sempurnakan, ya. Kita usahakan, kita koreksi. Sekali lagi yang dikoreksi ada 2 hal, yaitu amalan kita bagaimana, ibadah kita menjalankan perintah itu bagaimana, kemudian bagaimana dosa-dosa kita. Kalau amalan kita rasa masih begitu banyak kurangnya, kita sempurnakan. Kalau kemudian banyak kita masih mengerjakan dosa-dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Inilah yang disebut wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada Mbak Wina.